Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak. Keluarlah beliau. Keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Di dalam pengrasa kita yang kita peluk itu adalah nisan. Kali dibuka, oh bukan. Ininya. Aliful am, mimiyul fam, nunul has. Itu kenang yang seumur hidup saya insya Allah tidak lupakan. Ini ada pertanyaan, saya menonton ceramah di YouTube, ada salah seorang kiai mengatakan dalam ceramahnya bahwasanya beliau bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Beliau katakan beliau mencium tangan dan meluk Rasulullah SAW. Apakah benar bisa bertemu Rasulullah SAW dalam kondisi terjaga? Jawabannya tidak benar. Ya. Sering saya sampaikan, Rasulullah SAW mungkin bertemu dengan kita dalam kondisi mimpi. Mimpi kita bertemu dengan Nabi itu mungkin. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku. Karena syaitan tidak bisa meniruku. Mungkin kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Dan Imam Nawawi mengatakan seandainya Anda bertemu dengan Nabi dalam mimpi sesuai dengan sifat-sifat Nabi, kemudian Nabi mengajarkan sesuatu di luar daripada syariat Nabi, maka tidak bisa diikuti. Bahkan Imam Nawawi mengatakan seandainya malam ini seorang mimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi berkata besok 1 Ramadan, maka tidak boleh diikuti. Harus kita lihat hilal. Jangan berdasarkan mimpi tersebut. Kenapa? Yang suruh lihat hilal Nabi dalam hadis-hadisnya. Maka tidak mungkin perintah Nabi dalam mimpi berlawanan dengan perintah Nabi tatkala Nabi masih hidup, ya. Jadi demikian ya. Itu pun kalau yang kita ketemu dalam mimpi adalah Nabi, karena banyak terkadang syaitan datang dalam mimpi ngaku sebagai apa? Nabi, ternyata bukan Nabi. Dan ini saya pernah ketemu dengan orang yang mimpi dengan ketemu Nabi. Bilang saya ketemu dengan Nabi. Terus gimana Nabi yang kau lihat? Nabi bersinar wajahnya. Ada jenggotnya enggak? Enggak, dagunya bersinar. Oh, itu bukan Nabi kata saya. Dagunya bersinar. Kalau Nabi jenggotnya apa? Lebat. Berarti bukan Nabi yang kau lihat. Ya. Ada yang bertemu dengan Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersahaja, kemudian rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu bukan Nabi, karena Nabi ubannya cuma 20 helai. Yang kau lihat itu bukan siapa? Bukan Nabi. Maksud saya, Nabi, setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Itu pun dalam mimpi. Adapun tatkala masih Nabi ketemu kita dalam kondisi sadar, ini nggak mungkin. Nabi sekarang dari kubur. Dia tidak akan keluar dari kuburan kecuali pada hari kiamat kelak. Makanya waktu Rasulullah SAW sebutkan tatkala di padang mahsyar, Rasulullah SAW menanti umatnya di haud, di telaganya. Tahu-tahu ada orang yang mau ke telaga Nabi, diusir. Kata Nabi, ya Allah, mereka adalah orang yang saya kenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau pergi. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi bisa keluar ketemu orang jalan-jalan, ya pasti Nabi tahu kondisi. Oh, sekarang 2016 ada pengajian di Masjid Angkatan Laut. Nabi tahu. Ada ini, ada ibu-ibu pengajian. Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Itu berarti Nabi tidak pernah keluar dari apa? Kuburannya. Makanya saya katakan aneh, di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit sampai meninggal, Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi Fatimah, Nabi tidak pernah mengunjungi Abu Bakar, Nabi tidak pernah mengunjungi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak pernah, Nabi tidak pernah ketemu dengan tabi'in, Nabi tidak pernah ketemu dengan cucunya Ali Hasan dan Husain, Nabi tidak pernah ketemu dengan cicitnya Ali bin Zainal Abidin, tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente, apa kelebihannya ente? Ente apa kelebihannya sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi? Tanda tanya bagi kita. Apalagi dalam yang saya dengar di YouTube tersebut, kata dia Nabi keluar, ya, jadi katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia, gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Katanya. Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Kan gimana? Apa enggak heboh seperti itu? Ya, kita berpikir yang boleh orang cerita-cerita, tapi kita punya otak berpikir apa benar seperti itu. Ini sekarang tahun 2000 sudah banyak shooting, sudah banyak CCTV. Masa kejadian tersebut tidak terekam? Itu tahun 2000-an loh cerita itu. Jadi kuburan apa? Goyang, kemudian keluar. Kan susah keluar itu berarti harus dibongkar itu apa namanya? Kan tertutup itu. Berarti kan kuburan terbongkar. Apa enggak heboh di Masjid Nabawi kalau saya seperti itu? Terus melewati askar, kemudian cium dia, kemudian masuk lagi, gimana ceritanya? Jadi itu saya katakan khurafat. Khurafat itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab.